Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada sesi kali ini, Satu Media Presindo membuka program baru, yaitu program podcast. Yang tak kalah penting lagi bahwa hari ini kita sudah bersama dengan orang-orang hebat itu. Mereka tinggalnya di Jakarta. Yang satu di Ciputat, yang satu di Bekasi. Tidak panjang lebar, saya memperkenalkan mereka biar mereka perkenalan sendiri ya. Kepada teman saya yang sebelah saya, silakan perkenalan diri. Ya, jadi Ciputat itu sebenarnya bukan Jakarta ya. Ciputat itu maksudnya Tangerang Selatan. Tapi karena ada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu sudah dikonversikan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, karena memang itu mungkin untuk keperluan administrasi aja ya. Karena dulu ini ada pemekaran juga, maksudnya kita itu Jakarta. Jadi sekarang sebenarnya nggak Jakarta, maksudnya Banten, Tangerang Selatan. Cuman karena power nama kota Jakarta itu cukup kuat, maka yang dipakai nama Jakarta, UIN Syarif Jakarta. Jadi dibilang tadi teman saya, Ciputat itu jadi Jakarta bagiannya gitu. Tapi so far nggak apa-apa sih. Teman saya juga Bekasi, ini bukan dari Jakarta. Bekasi itu sampingnya Jakarta gitu. Tapi punya kemiripan bahasa. Tapi ente ini Sunda nggak ya? Maksudnya nggak ya? Betawi ya? ada, Betawi ada. Ya. Oke, mungkin perlu tambahin lagi ya. Tadi dibilang orang hebat, kayaknya terlalu ini berlebihan deh. Saya juga sama teman saya yang jadi host ini juga satu frekuensi dan nggak beda jauh gitu. Usia juga sama. Jadi kalau dibilang orang hebat kayaknya terlalu berlebihan deh. Kita masih belajar. Itu Di Jakarta pun kita juga masih survive bagaimana menemukan ritme kehidupan yang baik dan gitu. itu sebagai dari doa lah. Amin. Ya, Mudah-mudahan kita amin. sukses berjamaah gitu Amin. kan. Baik, saya sama teman saya yang dari Bekasi, silakan. Ya, nama saya Hakim, ini Mas Omen. Silakan Mas Omen. Baik, terima kasih. Di pertemuan ini saya pribadi sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Mas Bayi Haki ya. Jadi jauh dari sana ke Jakarta, dan kita pun insya Allah alhamdulillah ada waktu untuk bertemu. Akhirnya hari ini terjadilah pertemuan ini ya. Semoga pertemuan ini menjadi sebuah keberkahan, dan buat teman-teman yang di luar juga, di sana juga yang mungkin tentu ada kerinduan ingin bergabung, ingin berkumpul dengan teman-teman semasa dalam proses pendidikan ya. Semoga bisa seperti hari ini sebagaimana kita berkumpul. Oke, kalau saya dari Bekasi, Bekasinya adalah ujung ya. Mungkin kalau teman-teman di luar sana dari Bekasi yang sejalan dengan saya yang ada di daerah Cikarang, nah, kira-kira itu Cikarang yang padat dan hiruk pikuk di sana itu kayak akan industrinya ya. Jadi semua orang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat atau yang lain itu berkumpul di Cikarang untuk memperbaiki dalam kehidupan. Luar biasa. UMR-nya paling tinggi ya? Sementara ini UMR di Cikarang Paling tinggi. lebih tinggi lagi itu di Kerawang. Oh, Karawang. Iya. Namanya siapa? Oh iya, namanya saya Abdul Rahman, panggilannya Rohman atau Omen. Nah, itu tuh menarik kayaknya di kulik. Kenapa sih Omen? Omen sebenarnya mungkin ini akan Panggilan sayang kali. enggak, mungkin ini akan sama dengan yang punya nama Rohman. Ada beberapa nama yang dimana ini nama panggilan yang lebih kepada Iya, panggilan sayang kan? Panggilan sayang. Panggilan apa? Panggilan Kayak- pertemanan. Kayak Najwa dipanggil Nana. Iya, gitu. Makanya kenapa saya Kalau dipanggil Omen. Rahman mestinya Oman, kan jadi Omen.
Ya kalau Oman kan mungkin lebih terlalu kaku ya. Kalau Oman itu lebih bahasa-bahasa tongkrongan gitu. Sampai saat ini akhirnya melekat dan dipanggil lah Omen. Cuman mungkin kalau itu ya kita kilas baliknya ya. Iya. Gitu. Oke. Luar biasa, itulah tadi perkenalan dari kawan-kawan saya yang seplanet dan sefrekuensi dulu ketika mencari ilmu ya. Oke. Hari ini kita akan ngobrol santai perihal kehidupan, pengalaman kehidupan selama pasca kita berpisah, apa saja yang telah dilakukan, survive apa saja yang sudah dilaksanakan, yuk kita kulik bareng-bareng. Oke, baik, terlebih dahulu saya tanya kepada Mas Hakim. Kemarin habis seusai lulus S1 itu, apa yang ada di pikiran Anda, ya, kemudian mau apa dan karya apa yang mau dilakukan? Oke. Silakan Mas Hakim. Sebenarnya kita itu semua punya pilihan hidup ya. Ketika telah rampung untuk menyelesaikan studi S1, ada yang berkeluarga, ada yang ke perantauan bekerja, ada yang memutuskan untuk lanjut studi S2 dan seterusnya. Itu adalah pilihan hidup masing-masing dan tentu membutuhkan kesiapan mental untuk menghadapi konsekuensinya. Nah, kalau saya juga persis punya prinsip itu, konsekuensi yang dihadapi itu ya sesuatu yang harus sudah dipersiapkan. Pilihan hidup apa, konsekuensinya oke, it's okay, masih bisa terus berlanjut sampai sekarang, masih bisa survive alhamdulillah di Jakarta dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala ragam kebudayaan, karena dari berbagai suku itu tumpuk di Jakarta. Bisa jadi boleh dibilang Jakarta itu kayak miniatur Indonesia. Jadi Jadi Jakarta juga masyarakat majemuk ya. Ya dari dulu. Jadi Jakarta itu heterogen. Jadi kita bisa lebih terbuka cara berpikir, cara bersikap, bersosial. Oke. Jadi gini Mas, pilihannya kenapa kok ke Jakarta? Nah itu saya tadi mau lanjutin dari potong itu. Jadi kenapa ke Jakarta? Ceritanya dulu sebenarnya studi saya itu mau ke luar negeri. Awalnya ke Turki, tapi belum dapat kesempatan ke sana. Kemudian ditawarin oleh kiai saya di pesantren itu untuk melanjutkan studi di Sudan ya. Studi S2 di Sudan, karena memang dulu ada kerjasama dengan kampus di pesantren saya untuk mengirimkan mahasiswanya atau santri-santrinya yang dibilang cukup mumpuni untuk melanjutkan di sana. Ternyata takdir berkata lain, dan whatever itu sudah mendapatkan izin dari kiai, saya diperkenankan untuk ke Jakarta, dan itu udah alhamdulillah diizini dan bisa menjadi satu motivasi untuk tetap survive di Jakarta dengan segala macam tantangannya itu tadi. Dan kenapa Jakarta? Karena Jakarta itu satu pusat peradaban Nusantara Indonesia yang tadi saya sampaikan itu, karena berbagai macam latar belakang orang banyak di Jakarta, dari yang baik sampai yang buruk. Jadi kalau dulu kita tahu aktivis NU itu ya, Mahfud Junaidi itu pernah menulis dalam satu opininya, dalam satu tulisan kolomnya yang menarik itu. Kalau nggak salah itu ada di buku Asal Usulnya itu. Asal Usul itu tulisannya Mahfud Junaidi, pendiri PMI itu. Dia bilang Jakarta ini kalau mencari surga itu banyak sekali. Dan itu terbukti. Saya di Jakarta itu Masya Allah orangnya itu sangat religius. Setiap subuh toa itu di mana-mana itu mengumandangkan azan. Jadi kalau orang nggak siap juga berisik itu. Sampai juga pas maghrib itu ada rotibul haddad, ada apa itu, Masya Allah religiusitasnya tinggi. Pada saat yang sama itu juga kalau kita mau mencari neraka juga tidak kalah banyak, bahkan bisa dibilang lebih banyak. Jadi kembali ke pribadi masing-masing, bagaimana kita menyiapkan diri dan memilih satu
apa, satu ruang untuk kita masukin dan menumbuhkan diri, mengaktualisasikan diri. Termasuk itu tadi, alasan saya juga untuk mengaktualisasikan diri. Saya butuh aktualisasi diri. Karena bagi saya di zona nyaman di pesantren atau di rumah itu mungkin bisa ketika kita aktif di media sosial atau scroll atau searching apapun itu, tapi lingkungan itu juga punya pengaruh atau dampak yang besar bagaimana mempengaruhi cara berpikir, cara pandang. Dan itu menurut saya di Jakarta adalah salah satu kota yang tepat untuk mengembangkan itu. Jadi mengaktualisasikan diri sehingga kita masih bisa bisa relevan di segala zaman. Kita ini masih termasuk generasi ini ya, milenial yang sempat mengalami fase tidak ada HP, smartphone. Jadi kita termasuk generasi yang cukup unik gitu. Dan sekarang kita masuki dunia teknologi yang sangat canggih, smartphone. Nah, itu di Jakarta, termasuk juga ketemu dengan banyak tokoh, para intelektual, praktisi spiritual juga. Kenapa yang dicari para tokoh dan bukan mencari, tapi memang banyak bertemu? Banyak bertemu karena interaksinya. Saya melanjutkan studi di UIN Syarif Hidayatullah, dan itu seperti yang kita tahu banyak sekali tokoh yang muncul dari situ. Dulu terkenal sekali ada Madhab Ciputat gitu. Tapi bagi saya, kenapa saya memutuskan berani, seingat saya belum ada deh setelah dari kampus di Pondok itu kemudian langsung ke Jakarta. Tapi kalau dari S1-nya mungkin ada banyak. Kalau dari S1 kemudian lanjut studi S2, itu kayaknya cuman aku doang deh. One and only yang dari pesantren saya, pesantren kita ya, di Solihin itu kayaknya satu aku. Dan menurutku itu satu mungkin tantangan ya, tapi juga peluang. Satu momen mungkin saya sedikit curhat. Satu momen saya izin ke para ustadz di pesantren saya itu, ada yang ngeletuk namanya Gus Najib, itu menantunya kiai saya. Pak Agung kenapa mau lanjut ke Jakarta? Belum sempat saya jawab, beliau bilang, oh ya nggak apa-apa, bagus Jakarta. Di situ banyak pusat ya, jadi pusat negara, banyak channel. Ya udah lanjut aja. Dan bagi saya izin atau kelegaan para ustadz, para guru itu menjadi support system ketika dalam keadaan mungkin terpuruk atau apa, itu ada semangat yang bisa ditumbuhkan. Saya kok jadi banyak ngomong ya, jadi nggak apa-apa, tapi kan jadi menarik ya, tahu juga ya, menarik juga. Jadi alhamdulillah tidak ada beban moral ketika saya meninggalkan pesantren, memutuskan untuk lanjut studi, karena memang sejak awal saya sudah pernah menyampaikan ke guru saya, ke kiai saya, bahwa saya punya keinginan untuk melanjutkan studi gitu. Kalau cerita uniknya ya, kalau biasanya dulu di pesantren itu kalau sudah dianggap ngoyot, kalau ngoyot itu bahasa Bali-Babanya apa bro? Udah menua pesantren itu, udah sebuah pesantren itu biasanya pada akhirnya jalan hidup akan ditentukan di pesantren, untuk menikah di pesantren gitu. Dan ternyata saya memilih sebenarnya disclaimer, itu kan pilihan. Saya kembali ke tadi di obrolan awal bahwa ini pilihan yang memang harus kita terima konsekuensinya. Sepedih apapun, sebaik dan buruknya harus kita tanggung lah ya. Seperti dan terpuruk apapun kita tetap harus survive. Dan bagi saya kekuatan yang paling inspiring ya, paling menginspirasi itu ya doa para guru, khususnya kiai saya. Luar biasa, terima kasih ya, Mas Hakim, bahwa beliau ini biarpun sudah kuliah S2 dan sekarang mau lanjut ke jenjang selanjutnya, tetapi beliau itu masih membawa karakter kearifan lokal yang selama ada di pesantren dulu
dan tidak mengurangi rasa hormat meskipun dia sudah punya titel banyak gitu ya, tapi masih tetap meminta doa dan restu guru dalam perihal apapun itu dalam setiap langkah gitu Mas Hakim ya. kurang lebih kita Berarti dalam ketika kita mau memilih suatu apapun itu kita kemana akan bertanya ya, yaitu guru kita yang akan memberikan isyarat atau jawaban itu. Luar biasa sekali. Dan Tangan dong buat Mas Hakim. yang terpenting dan boleh saya tambahin, yang terpenting itu sebenarnya adalah keridhaan dari guru kita, keridhaan guru kita. Bagaimanapun nanti kita menghadapi kehidupan itu, yang penting guru kita ridho itu sesuatu. Menarik nih. Padahal pendonga mufi ridho walidain. Ya kan? Kenapa kok kemudian tidak orang tua tapi guru? Apa alasannya? Kalau guru, kalau dalam konteks pesantren itu kita diajarin bahwa oke, orang tua kita itu yang melahirkan kita, tapi guru kita itu yang menuntun kita, menempa jiwa kita, mengenalkan Tuhan dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung derajat di sisi Allah mungkin itu, di sisi Tuhan mungkin itu guru lebih, tapi tetap guru yang baik itu pasti akan menganjurkan santrinya, muridnya untuk tetap juga meminta ridho dari orang tua. Pasti begitu. Nah, kalau dalam ranah fikih, ranah tasawuf lah itu ya, bahwa kita itu sebenarnya punya 3 bapak. Abu Ghassalas kan gitu. Satu, orang tua yang melahirkan kita. 2, guru kita yang menuntun jiwa kita, menuntun intelektual kita. Yang ketiga, yang menikahkan kita dengan putrinya. Jadi gitu. Mertua. Mertua. Nah, kenapa harus seperti itu? Itu sebagai bentuk ungkapan syukur kita, wujud syukur kita kepada beliau-beliau. Karena dalam hadis itu disebutkan bahwa siapa yang tidak bersyukur pada manusia yang mempunyai jasa dalam tanda kutip, meskipun sebenarnya dari Allah ya, tapi itu kan perantaranya melalui orang itu, maka itu dianggap, ini hadis qudsi, dianggap juga tidak bersyukur pada Allah. Malamnya syukurin nas, lamnya syukurillah. Jadi mungkin ke sana ya, saya kayaknya kok terkesan menggurui, padahal teman-teman saya ini lebih alim ya, lebih luar biasa nih, yang sudah melalang buana dan sudah berkeluarga gitu. Ya, ini Terima kasih. Pengalaman dia ini sangat banyak. Ngomong dia ini juga penulis, tapi nanti aja kita kulik masalah tulisan. Bagaimana bisa keren ini? Ganti dong tulis apa yang objek yang ditanya Mas Oman ini Ya, belum. makanya saya bilang bahwa beliau ini adalah penulis. Nah, tapi untuk ngobrol tentang tulisan nanti dulu. Sekarang saya akan ke teman saya yang dari Bekasi. Beliau orang istimewa, bro. Musisi. Beliau punya dari dulu itu ya, beliau itu terinspirasi ingin menjadi musisi Penyanyi. baik, menyanyi bahasa umum, bahkan salah satu idolanya ya Pak Tauni. Langsung saja kita tanya kepada Mas Oman. Kayaknya Pak Syaung perlu di tag deh nanti kalau harus tag ini. Ada bicara kilas Mas balik Oman. ya, kilas balik saya waktu dulu ya. Memang masa muda adalah masa yang berapi-api. Ya. Artinya ingin Itu kayaknya lagu deh. Lagu siapa ini? Roman. Ya, Beratur banget Anda ya. relate dengan tadi kan musisi. Iya, Jadi musisi, tahu ya. banyak. Jadi Ya, yang berapi-api artinya ingin melihat jati dirinya ini menjadi apa gitu. Nah, kebetulan dilandasi dengan hobi, terus lingkungan saat itu, terus juga ada beberapa di dalamnya itu menurut saya ada untuk pembelajaran buat saya gitu. Dengan mengenal apa itu fans-fans yang ada dalam komunitas musik yang ada di Gresik waktu itu. Sehingga kalau saat ini mungkin Mas Hakim, Mas Bayi Hakim bilang saya ini clickers, ya mungkin saat
masa-masa itu. Pada masa itu jadi clicker ya. Sekarang apa? Tapi kenapa itu pilihannya ke ungu itu kenapa? Kayaknya perlu dikulik deh itu. Nggak tahu kenapa ketika masuk dalam lingkup komunitas saya itu kekeluargaannya merangkul dengan antar anggota yang lama ke anggota yang baru itu saya rasakan lebih hangat gitu. Sehingga saya rasa dari saya yang dari Bekasi ada di lingkungan kota santri yang sebetulnya kalau bisa dibilang Agak menjaga jarak dengan nyanyian. ya agak menjaga jarak gitu dan juga agak berseberangan dengan kegiatan yang ada gitu kan. Cuma saya lihat di sana banyak potensi mengenal sebuah macam-macam dari genre musik, mengenal dalam kegiatan, bahkan ternyata di sana secara public speaking saya pun di sana tertantang gitu. Ketika ada sebuah tawaran untuk menjadi bagian-bagian dari anggota atau bahkan ketika ada acara-acara anniversary dari komunitas-komunitas yang ada di Gresik pun ternyata menurut saya dulu ikut ya? Iya. Kalau secara ininya genre lagunya, syairnya itu apa tuh yang menginspirasi? Ya mungkin umumnya kalau kayak Ungu kan lagu-lagu yang lebih mengkisahkan sebuah kasih dan cinta ya. Tapi nggak boleh loh. Iya, iya maksudnya sebenarnya yang jadi poin untuk saya di sana itu ikut komunitas ini tuh lebih kepada mencari lingkungan dan orang yang baru sebetulnya. Gitu. Dan komunitas yang menerima ente ya. Iya, salah satunya. Mungkin cukup cerita tentang apa idolanya ya. Oh iya. Sekarang mau saya itu setelah dari pesantren itu apa yang Anda lakukan? Oh iya, baik. Dari pesantren alhamdulillah 2013 ya kita menyelesaikan di S1 kita dan di kejuruan komunikasi dan penyiaran Islam. Saat itu saya ingat betul ketika hendak ingin pamit untuk pulang atau diminta untuk pulang oleh kakak dan saat itu dengan almarhumah ibu yang hadir di acara wisuda. Beliau menyampaikan kalau sudah tidak ada yang lain, yuk pamit soan untuk pulang. Tapi saat itu saya menyampaikan saat lagi santai menjelang sedang pesan makan sama kakak bilang saya ingin mondok lagi kak. Saya bilang ke kakak saya ingin. Tapi bilangnya mondok tetap di pondok yang sama atau enggak? Tidak? Saya bilang ingin mondok lagi. Kemana? Saya sepertinya untuk mengaji dan tentang kitab ini masih jauh. Saya ingin mondok di Kuagian. Terus saat itu beliau bilang sudah cukup. Saat ini untuk pengabdian di masyarakat, bantu untuk di rumah. Akhirnya ya saya mengikuti dari arahan beliau, permintaan beliau, pulanglah saya. Saat itu kan memang kita belum terbentuk mapping saya ini mau kemana gitu. Tapi sedikit pun saya nggak ada gambaran saya ingin menjadi seorang guru. Bahkan saat saya pulang itu waktu itu ingat betul karena kan orang tua pulang lebih dulu kan. Saya nggak bareng dengan kakak dan orang tua atau dengan ibu saya. Itu saya pulang, saya sudah menyiapkan CV lamaran dan saya langsung menuju ke RCTI untuk mengikuti sebuah rekrutmen di mana di sana membuka saat itu saya ingat betul untuk di posisi tim produksi dan juga tim kreatif. Diterima enggak? Nah, saya cobalah ke sana sampai dengan tes tulis sudah lolos ke tahapan untuk dites wawancara. Bukan, jadi ada semacam kayak kita diberikan waktu berapa detik untuk berbicara di depan kamera. Kayak micro teaching gitu. Iya, kayak micro teaching lah kalau seperti yang mau gitu kan. Ternyata dari sekian ratus yang tersisa hanya diambil kurang lebih di 50 orang. Tapi pada masa itu menarik nih. Pada masa itu lo ngomongin apa? Saat itu tuh cuma diminta untuk adegan sebagai menjadi orang aktor film. Bukan, maksudnya aktor seperti iklan gitu loh.
Oh. Gitu. Endorse. Ya, jadi kayak semacam kalau di bola saat ini kan kayak di mohon maaf Liga Indonesia itu kan Liga 1 di sesi sebelum pertandingan dimulai ada di mana ada iklannya kan, iklan kopi dan sebagainya kan. Nah, itulah saya diminta untuk biar beberapa menit kita untuk kuat mulai berbicara. nonton sepak bola. Nah, gitu. Kita nikmati dulu kapal Iya, api. gitu. Akhirnya udah, oh terus saya bilang, oh berarti bukan di sini gitu. Ternyata saya gini, kelak saya akan bisa ke sini lagi. Kelak saya akan bisa ke sini lagi. Nah, ini menyambung dengan status saat ini saya, yaitu adalah di guru. Jadi sempat ketika ijazah waktu itu kan belum keluar ya. Nah, itu tetap di rumah masih bantu untuk mengajar ngaji, ikro anak-anak kecil sambil juga di di paginya sampai dengan siangnya itu aktivitas dengan teman-teman yang ada di senang dengan musik juga gitu. Akhirnya saya ngeband ke sana ke sini, udah latihan. Udah berapa lagu nih yang udah diciptain? Kalau lagu sih baru 3 waktu itu. Kayaknya menarik untuk di ini. Ya nanti itu ya. Akhirnya udah. Nah, ternyata salah satu anggota saya itu di bagian drummernya itu adalah dia guru di salah satu SMK. Nah, saat ada agenda pensi, itu anak siswa-siswi di sana itu diberikan untuk karena kita kepilih untuk sebagai band pengiring. Salah satu dari beberapa siswa itu mainlah ke studio untuk nyanyi langsung latihan. Akhirnya lama-kelamaan saya dekat juga dengan si drummer ini yang memang mengajar di salah satu SMK di Cikarang itu, dan dengan beberapa siswa dan siswi yang ada di sana. Nah, ketika memang saat itu belum muncul dan belum keluar ijazah, dia menawarkan, ini ada peluang. Kayaknya situ SKOMI, Sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ini ada untuk kejuruan multimedia. Nah, di multimedia di sana kebetulan ada untuk editing audiovisual dan juga dasar-dasar multimedia. Saat itu saya langsung disodorkan dengan ditemui oleh kurikulum, dan kurikulum menyampaikan tentang bahwa di sini itu akan diberikan jumlah waktu yang di atas 34 jam. Saya juga agak-agak apa ya? Oh, di sini mungkin terakhirnya seorang yang fresh grade itu untuk mengambil pilihan nih. Karena di hati saya juga nggak ada seorang guru, apalagi basic SMK gitu. Tapi jujur, untuk menjadi seorang guru itu pilihan ini bukan pilihan terakhir kan, karena keterpaksaan yang tidak melamar kemana-mana tidak diterima gitu, enggak kan? Enggak. Jadi ini seperti berjalan dengan berjalan. Kayak jalan Tuhan memberikan ke situ. Iya gitu. Jadi tetap passion di musisi, passion di kesenian masih dapat, dan juga mengamalkan ilmu. Betul. Dan itu wasilahnya ternyata sudahlah diterima. Setelah itu ternyata welcome mereka di sana karena sudah terbiasa bertemu saat latihan gitu. Muncullah pensi. Nah, saat pensi disitulah baru diperkenalkan. Sudah, akhirnya saya masih berpikir saat itu, akhirnya saya coba nanti dulu aja. Saya sambil mau untuk menjalankan yang aktivitas di rumah dulu sambil kita ngisi-ngisi di kegiatan band dan sebagainya. Jadi sampai sekarang masih jadi guru kan? Masih. Terus relate-nya dengan RCTI seperti apa? Akhirnya singkat cerita muncullah berita informasi bahwa ijazah sudah mulai bisa diambil. Itu dalam hati saya sudah saya niatkan, saya ingin sowan ke Yai untuk bertanya dan minta ridho. Saat itu saya masih ingat betul, saya sowan ke beliau tanpa saya berkata satu kata pun. Saat itu duduk di depan beliau langsung mengatakan, "Moso awakmu ragu ambe aku." Apa itu artinya? Masa kamu ragu dengan saya? Wong guru-gurumu saja bisa menyekolahkan anaknya sampai S1, S2 bahkan menikah dan menghidupi anak-anak yang lainnya. Ya sudah, jalanin aja kalau itu memang sudah jadi keinginan sudah menjadi ketentuan kamu mengajar. Tanpa sepatah pun tanpa sepatah kata pun saya menyampaikan dari tujuan niat saya untuk sowan setelah saya mengambil ijazah. Yai udah bilang gitu. Yai sudah bilang begitu. Akhirnya saya pulang. Tanpa bertanya sudah dapat jawaban. Betul. Itulah kalau dalam filosofi Jawa itu ada istilah weruh sadurunge winarah.
Apa tuh bahasa? Tahu, Lebih dalam lagi. tahu sebelum dikasih tahu. Iya, saya kaget saat itu. Ada saya Pas kita itu. apa ya, tanpa tanpa Berpikir panjang. berpikir panjang, ya Bismillah. Akhirnya di sana saya lepas. Lanjut. Selang 2 hari saya sampai di Cikarang, terus saya mulai komunikasi dengan teman itu yang rekan saya di event itu, dan beliau yaudah hari ini datang. Saat itu juga saya langsung diperkenalkan. Ternyata saya mendapat 54 jam. Luar biasa. Dan ternyata saya di sini menyampaikan ini mungkin buat saya ya, bahwasannya tidak selamanya pilihan yang kita inginkan itu akan menjadi baik buat kita. Allah lebih tahu, Yang dan terbaik guru buat kita. tentu doa dari beliau itu lebih mengerti di mana kita diarahkan untuk mengakhiri proses tujuan setelah lulus itu. Ternyata ini relate dengan yang saya sampaikan di RCTI. Setelah saya melaksanakan di sana, saya ditempa bagaimana cara untuk administrasi, karena kan tanda kutip waktu itu kan saya kan bukan di SPD, saya kan di Fakultas Dakwah. Bukan dari keguruan. Iya, akhirnya di sana bagaimana belajar untuk menyusun RPP, modul, dan ya layaknya administrasi guru lah. Tapi ternyata di sana ketika kita menyampaikan dari hati sampai ke hati, ketika kita tidak masuk pun itu ditanyakan oleh siswa-siswi, oh di sini ternyata letak keberkahan dan letak dari rasa syukur menjadi seorang pendidik. Jadi salah satu jadi guru favorit dong, guru yang selalu dirindukan oleh muridnya gitu ya. Ya kurang lebih, maksudnya ya kita sama-sama saling ini aja gitu, saling apa ya, saling 5 menit awal kita saling memberikan sharing. Hari ini kabar berita apa nih gitu, hari ini kalian punya cerita apa gitu. Akhirnya mereka, Pak hari ini saya habis ketemu sama orang tua saya setelah orang tua saya dari luar negeri. Oh bagaimana gini. Nah, itu menurut saya ada butuh di mana anak untuk diberikan ruang agar bisa seorang pendidik itu menempatkan tidak hanya sebagai orang yang satu arah saja dalam menyampaikan materi, tapi sebagai Mereka juga bisa dengar gitu betul suaranya. gitu. Akhirnya Kapan-kapan buat urun ini deh, syair-syair bisa dibuat lagu entah. iya, siap ditunggu. Nah akhirnya udah, saya sampai dari 2013 ke 2017 kurang lebih itu sudah rasanya saya dengan beberapa guru yang ada di sana, ternyata namanya dalam sebuah jalan ada ketidaksesuaian dan tidak sejalan dengan arah dan maksud dari pengelola dan Instansi, sebagainya. ya. Akhirnya kami memutuskan dari 5 orang itu gerbong kami untuk undur diri. Namun saat itu saya masih ingat betul, saya harus ada yang saya tinggal di SMK ini sebelum saya selesai. Karena memang saat itu kebetulan diposisikan sebagai pembina rohis. Oh. Jadi Loh, ada bentar. Berarti sekarang di tempat yang berbeda. berbeda. Jadi ada unsur di mana membawa yang dulu saya dapat di Tapi pondok. masih tetap ini ngeband, musisi masih. Alhamdulillah ngeband. Enggak yang di tempat sekarang. Oh udah enggak, Tapi kalau untuk sekedar ketemu, dan kadang saya Jamming banget. dari dulu awalnya latihan bisa jadi seguru nih. Gitu. Makanya saya dengan Pak Dita Nugraha, terima kasih yang telah memberi ruang saya masuk dalam dunia musik ataupun di band kecil tapi bermakna buat saya. Tapi ini yang udah selesai akhirnya loh, dan jadi jangan guru. diceritain semua dulu. Nah akhirnya sekolah ini ternyata dia punya komunikasi dengan agent talent Ya, dari terus? salah satu televisi, Dan itu RCTI. dan itu adalah RCTI atau bisa masih dalam koridor di MNC. MNC. Nah saya ingat betul di beberapa tahun silam saya bilang saya akan kesini lagi dengan status di mana saya sebagai tamu. Dan ternyata saat itu mendapat undangan 2 bis dalam acara Got Talent, Indonesia Got Talent. Diundang 2 bis, dan alhamdulillah sebelum Pas hari itu jurinya siapa? ada Reza Arab, ada Denny Sumargo, ada Rosa, Baru-baru ini ya. baru-baru ini. Iya. Dan alhamdulillah saya di sana kebetulan kan memang lagi persiapan untuk live itu kan. Live persiapan tim kreatif untuk menyiapkan masing-masing penonton, diundanglah guru-guru perwakilan. Dan saya duduklah di juri di mana tempat duduknya Reza Arab dan Rosa. Dan itu sesuatu banget. Dan menurut saya
itu sesuatu banget gitu. Menurut saya mungkin ya, walaupun saya belum bisa menjadi yang sekiranya menilai dan sebagainya, tapi diberikan kesempatan oleh salah satu dari tim kreatif, silakan Bapak Ibu gurunya yang mendampingi turun 2 orang. Tapi disuruh untuk ngasih nilai nggak? Enggak, Atau ngomentarin enggak, cuma dikasih Bapak Ibu pose ya seakan-akan sedang menilai ya di foto. Oh, I see. Dan dibaliknya adalah sedang Ketelan. sudah mulai lightingnya sudah mulai menyala gitu. Itu menurut saya Sudah terjawab ternyata, nih. Ternyata hanya dengan ucapan aja Doa. Allah mungkin menjadikan itu sebagai doa. Dan bagi saya atau yang di luar sana mungkin kalau ada keinginan apa ataupun apapun itu, minimal kalian tulis lalu apa yang sudah terwujud, checklist dan checklist. Atau paling tidak kata-kata yang dikeluarin itu jangan kata-kata pesimis deh. Itu Iya. kata-kata yang baik, itu doa. Betul. Sehingga akan sampai pada akhir cerita yang dimana oh seperti ini alurnya. Nah itu dia teman saya yang ada di Sangat excited sekali kalau menceritakan Luar biasa. kehidupan itu. Iya, kayaknya teman-teman ini pada sukses semua deh. Hanya saya yang belum ya. Enggak masih Mungkin ini juga sukses. enggak, perkataan itu perlu dikoreksi deh. Bukan apa sih sebenarnya definisi dari sukses apa? Iya. Enggak deh. Kita kayaknya itu ya sukses memulai sukses karena telah mendapatkan ilmu, mendapatkan doa kiai, itu termasuk sukses. Iya. Jangan melulu kita itu orientasi sukses itu harus materi, sesuatu yang bisa dilihat, enggak juga. Itu mungkin perlu dikoreksi deh ya. Sukses. Ya, Baik, gitu. oke, lupakan itu. Baik, sekarang kita akan ngobrol tentang ke Mas Hakim ya. Kita ngobrol tentang tadi sudah saya sampaikan, beliau ini juga aktif menulis, entah menulis apapun itu, ya kita tanyakan aja. Dulu beliau ini juga salah satu pimret di majalah, dulu di sekolah itu ya, beliau sangat effort sekali ketika menulis itu. Kita tanyakan bagaimana punya keinginan menulis dan menumbuhkan spirit untuk menulis itu yang hari ini menulis itu sangat tidak banyak diminati orang. Itu seperti apa, Mas Hakim, kalau dijawab? Yang terpenting kita tidak lupa bahwa mazilna poliban gitu kan. Selamanya kita adalah santri atau selamanya kita adalah pembelajar dimanapun tempat kita berada. Jadi tentang menulis, mungkin ini hanya beberapa orang yang pernah tahu kisahnya ya. Jadi sebelum ke pesantren itu ada brosur yang di dalamnya tercantum ada ekskul di Mambak Usolin itu di tentang kepenulisan. Jurnalis. Ekskul jurnalis, jadi masalah fikih. Nyambung dengan Mas Omen tadi, dia bilang kalau kita ingin apa, kata apa, bentak apa itu relate, kelak akan terwujud. Nah, sebelum masuk ke pesantren, kayaknya aku udah tepat masuk di ekskul ini. Tapi itu terwujud setelah 2 tahun atau 3 tahun. Setelah MA atau SMA kelas 3 itu baru masuk kan. Nah, jadi dengan tadi doa atau kata-kata itu kalau bisa dibilang mewujud menjadi sebuah doa, kata-kata itu, dan akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan itu terwujud, jadi kemudian aktif di penulisan. Sebenarnya sebelum masuk di kepenulisan resmi majalah pesantren itu saya udah aktif menulis di buku diary. Bayangin setiap hari selama di pesantren 365 hari dikurangi liburannya itu saya nulis setiap hari, nggak ada yang tahu kan. Jadi buku dulu kan kayak buku bon itu yang gede itu saya udah nulis full. Itu kelas 1, kelas 2 bolong-bolong tapi saya tambal biasanya. Hari ini tuh kejadian, oh tim kita volley kalah, oh tim kita fansnya lagi rusuh, oh momentum hari ini menyebalkan karena kelas nggak menarik, semuanya tidur, hanya 1 orang yang bangun gitu. Jadi itu sebagai refleksi dan perenungan
yang bagi saya menjadi satu terapi. Mungkin di pesantren bosen atau apa, itu dituangkan dalam tulisan. Nah, itu mungkin menjadi pijakan untuk ke depan terus menulis gitu. Karena sebelum saya masuk di pesantren pun saya udah punya satu gambaran bahwa saya punya passion membaca ya. Kalau cerita masa-masa lalu agak nakal, tapi itu manfaat. Tapi jangan ditiru mungkin ya. Jadi kalau di perpustakaan buku itu kan biasanya kalau minjem dibatasi, ya kalau ditulis dibatasi. Nah pernah di perpustakaan, bukan pernah ya, mungkin sering ya dulu sebelum di pesantren itu. Ya masuk perpustakaan karena bukunya menarik. Biasanya dulu itu saya yang sering ambil itu buku sastra-sastra klasik kayak karyanya siapa namanya A.A. Nafis, terus ada novel dulu itu Siti Nurbaya, ada novel Robohnya Surau Kami, Tenggelamnya Kapal Van der Weyck kayak gitu-gitu. Nah, perpustakaan ngambil aja, terus dimasukin di baju dari mana, udah nggak izin, baca aja sampai sepuasnya. Habis itu kalau bosan apa balikin. Jadi punya kebiasaan kayak gitu dulu, nakal tapi itu bermanfaat karena kemudian konstruk berpikirnya itu dapat terbangun di situ dengan membaca. Nah, kita menyusun kata itu nggak bisa simsalabim tanpa mempunyai kosakata yang kaya. Nah, di situ karena sudah mungkin tidak sebanyak teman-teman yang lain sastrawan lain, dan paling tidak saya udah pernah membaca buku dan khatam selesai sampai kalau nggak salah tuh apa buku yang pertama kali saya selesai itu buku Latahzan Dr. Aid Al-Qarni, padahal itu orang sebelah orang kayak Salafi, cuman bagus bukunya tentang apa motivasi tentang kehidupan, bagus. Masih ingat saya bukunya namanya Latahzan, itu mungkin yang disukai orang-orang hijrah kayak begitu. Latahzan karyanya Dr. Aid Al-Qarni. Kemudian juga mengonsumsi buku-buku pemikiran karena kakak saya dulu itu di Denanyar, Jombang itu kalau pulang biasanya buku agak tebal, buku-buku pemikiran Hasan Al-Banna, Jamal Al-Banna, Ikhwanul Muslimin dulu itu saya konsumsi itu dan saya baca. Jadi udah baca sebelum pesantren. Nah masuk ke pesantren akhirnya itu relate dengan aku udah punya nih apa namanya literasi yang cukup untuk membantu kemampuan menulis, kemampuan mengekspresikan dalam tulisan gitu. Tulisnya di diary. Itu sejak kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus terakhir mau masuk kampus itu kan kalau nggak salah saya ingat itu ada audisi. Saya ikut itu audisi di majalah pesantren untuk menulis. Dan salah satu judulnya teman kita sendiri itu Afri dulu nulis aja gitu. Nggak sampai selesai tapi ternyata masuk saya. Dan itu menjadi titik awal untuk memulai kepakaran profesional menulis. Meskipun nggak seprofesional penulis kota ya dulu, tapi itu kalangan pesantren itu udah cukup spesial lah. Minimal bagi saya, nggak tahu yang lain itu kalau biasa ya. Minimal bagi saya itu spesial karena menulis kemudian tulisan kita dibaca orang itu sesuatu. Apalagi kalau menginspirasi. Nah ini ada cerita sebenarnya off the record ya. Jadi dulu itu saya nggak menyangka ada orang yang ternyata penggemar tulisan saya. Bahkan saya membaca tulisan pun kayaknya agak kok begini amat ya, agak risih baca tulisan saya dulu itu. Tapi ada orang yang secara japri jalur pribadi itu inbox dulu atau Facebook itu apa ya? Inbox ya. Itu mengaku sebagai penggemar. Dan sebenarnya dia juga kayaknya ada rasa deh. Tapi kayaknya memang takdir berkata lain ya. Persidakan itu enggak jadi. Nah, itu menurutku satu pengalaman yang kemudian sampai ke bawah ke Jakarta. Sampai sekarang juga alhamdulillah masih menulis. Dan bagi saya itu tidak sekedar kalau sekarang tidak sekedar terapi, merefleksikan diri, menuangkan gagasan dalam tulisan, tidak hanya berbicara. Itu di Jakarta itu kalau yang jadi. Kalau sekarang lebih ke mungkin media dakwah secara tidak langsung. Saya ingat itu dulu Kiai sering bilang belakangan itu bahwa dakwah itu bisa melalui berbagai macam jalan, berbagai macam
ruang min abwabin mutafarriqah, bisa jadi apapun, pengusaha, guru, terus ya yang semalam kita bicara itu influencer atau apalagi pegawai atau apa. Tapi dimanapun kita berada itu menjadi ladang dakwah di situ. Nah, termasuk menulis. Itu adalah dakwah, apalagi tadi yang menginspirasi. Sekecil apapun menurutku menulis itu sangat bermanfaat ya, karena tulisan itu bisa berumur lebih panjang daripada kita. Apa yang kita tinggalkan, legasi kita dengan menulis, kalau menurut saya ya, nggak tahu teman-teman nggak apa-apa ya, beda kehidupan, beda pilihan hidup nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya itu bisa mengabadikan kehidupan kita dengan menulis itu. Sekecil apapun tulisan kita mungkin, dan itu menjadi rekam jejak kita. Kalau kita ke ranah politik dulu itu, bukan dulu, kemarin tuh Pak Ridwan Kamil nulis pas 2010 nulis apa aja itu yang di Twitter itu kan menggambarkan bagaimana kondisi atau cara berpikir beliau dulu, dan itu menjadi blunder kehidupan sekarang itu. Nah, berangkat dari situlah, jadi apa yang kita tulis yang baik itu akan merepresentasikan tentang karakter kita. Nah, tulisan-tulisan itu juga bisa menjadi tadi doa yang akan membentuk kita. Kalau positif, baik, kreatif, akhirnya kita akan juga seperti itu. Aku punya, sebenarnya ini kutipan dari tokoh barat ya, kalau nggak salah, tapi lupa. Cuman tak klaim jadi kutipan saya itu. Jadi apa yang kita fokuskan dan kita lakukan saat ini itu sedang bekerja untuk menyusun masa depan kita. Atau ada lebih yang saya dapat juga, apa yang saat ini ada dalam pekerjaanmu, dalam posisimu, itulah yang sedang diharapkan oleh orang-orang di luar sana. Lebih ke manfaat ya. Iya. Tapi kalau dibilang tadi udah ahli nulis, enggak, ya masih belajar. Kalau menulis iya. itu masih belajar. Ya, tulisan-tulisan sederhana, tulisan-tulisan yang sekali baca enggak membosankan apa. Jadi itu tulisan, mungkin bisa searching aja nama saya Hakim Abdul Hakim Abidin, nanti akan ketemu di mana medianya mungkin. Kalau nggak ketemu berarti saya juga belum populer. Jangan-jangan udah ada paling atas. Yang Mas Bayaki ini mungkin sudah jadi konten kreator, teman kita ini, yang sudah banyak makan garam kehidupan dengan keluarga. Kalau saya kan masih dalam tempurung teori, teman saya bilangnya kayak gitu. Ya whatever itu nggak apa-apa, yang penting masih bisa memberikan manfaat, berdampak pada masyarakat. Gitu. Ya baik, itulah tadi sosok teman-teman saya yang punya satu frekuensi. Kemudian hari ini mungkin terakhir, sesi terakhir ini tanpa disengaja dan tanpa janjian ya, kemudian kita bisa dipertemukan seperti ini. Menurut pandangan kalian ya, untuk pandangan yang semua, kalau kita tanpa janjian, tanpa undangan kemudian bisa bertemu seperti ini, istimewa banget kan seperti itu. Silakan dijawab. Saya sih berpikir bahwa ini adalah sebuah pertemuan yang benar-benar menjadi qadarullah yang dipertemukan, karena dengan Mas Hakim ini terakhir bertemu adalah ya saat selesai kita melaksanakan S1 ya di Inkafa, Institut Keislaman Abdullah Faqih saat itu namanya. Kalau saat ini kan sudah menjadi Universitas Keislaman Abdullah Faqih, Unkafa. Saya saat kemarin tuh apa ya, di hati tuh kayaknya ada pertemuan dengan anak-anak yang saat di masa di pondok ya. Ada kerinduan gitu. Diawali dengan bumbu-bumbu kerinduannya itu, maksudnya apa? Celoteh-celoteh yang ada di grup itu loh. Ya makanya di grup itu kadang ada yang menyetrum ketika celotehan ini muncul di dalam grup itu. Akhirnya kayaknya udah dulu deh, rehat dulu untuk aktivitas kesibukan yang lainnya, untuk ya menyambung sebuah silaturahmi dan pertemuan yang nggak disangka-sangka ini gitu. Ini kan 7 tahun saya nggak ketemu dengan ente. Yang penuh berkah dan rahmat Tuhan. Betul. Karena nggak ada yang semuanya itu yang kebetulan. Pasti sudah menjadi bagian qadarullah. Dan hari ini saya nanti kok kayak orang sebelah ya, qadarullah. Takdir Tuhan. Iya. Lanjut Mas Hakim. Iya.
menarik sekali ya, Mas Omen ini orangnya unik sekali. Selalu ceria dalam kondisi apapun, meskipun dipuji itu tidak terbang, dan kalau dibully juga tidak tumbang gitu. Pertemuan kita ini mungkin bisa dibilang satu yang spesial. Ya nggak spesial banget, wah itu sebagai takdir Tuhan yang saya yakin sangat membawa berkah. Dan sebagaimana kita tahu, silaturahim pun itu adalah nomenklatur yang muncul dari bahasa Arab, dari dua kata silah dan rohim. Silah itu menyambung, rohim itu rahmat sebenarnya, atau sebenarnya kalau lebih spesifik lagi itu hubungan keluargaan. Meskipun kita nggak keluarga secara langsung kandung, itu mungkin dulu ketika di alam sebelum kita di dunia itu ada pertemuan yang mungkin sekarang kita lupa ya. Kalau di dalam hadisnya Nabi itu kan ada al-arwah junudun mujannadah gitu ya, jadi kita itu arwah kita sebelum ke dunia itu seperti serdadu atau bala tentara. Siapa yang saling kenal maka nanti akan saling berasih-asihan atau saling tersambung, tapi siapa yang tidak mengenal ya nanti akan terpencar gitu. Dan itu tidak kita rencanakan, dan cuma takdir Tuhan gitu. Di pertemuan kita, dan menurutku ini adalah pertemuan yang unik gitu. Karena ini kebetulan di hari hari Jumat ya. Hari Jumat yang penuh berkah juga. Jadi benar kata Sujiwo Tejo dalam bukunya itu, Tuhan Maha Asyik itu. Terkadang mungkin ini benar tadi kata Mas Omen itu, momentum untuk jeda sejenak dalam kehidupan kita gitu loh. Untuk menghela nafas, melepas rindu, berbagi ceria dan berbagi duka mungkin lah ya, saling curhat. Tapi itu bagi saya adalah satu keberkahan dan bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Saya terima kasih sekali Mas Bayhaqi, Mas Omen menyempatkan diri untuk mau singgah mau berteduh di gubuk saya di Jakarta yang ala kadarnya seperti ini. Saya rasa yang paling berhak untuk menyampaikan kesan sangat menarik pertemuan ini ya hostnya sendiri nih kayaknya. Mas Bayhaqi harus ngomong ini. Iya. Dan yang ngomporin Mas Bayhaqi ke Jakarta, ngapain di Jakarta orang ini gitu. Studi kagak, dari mana? Kita memang harus ada yang mengawali. Iya, host kita ini udah jadi orang, something very important person gitu. Baik, teman-teman, satu media edukasi itu pada saat ini kita sudah bersama dengan kawan-kawan saya, kita sudah membahas tentang sinau kehidupan. Kita sudah bercerita tentang pengalaman dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini semua menjadi manfaat untuk kita semua. Apa yang baik dari cerita-cerita tadi silakan diambil, diimplementasikan, dan kalau memang dirasa ada yang hal yang buruk silakan diabaikan seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sesi kali ini membawa keberkahan untuk kita semua. Sehat selalu Mas Omen, Mas Hakim, semuanya segala cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu closing statement dari saya. Tidak usah panjang lebar saya mempresentasikan diri. Insyaallah teman-teman juga sudah pada tahu ya bahwa saya seperti gini-gini aja gitu. Kayaknya perlu disampaikan ini deh. Inspirasi yang sering disampaikan para guru kita di pondok itu. Apa itu? Wabil khidmati irtafa'u wabil hormati intafa'u. Kayaknya perlu disampaikan deh. Coba artinya apa itu? Artinya ya, jadi di pesantren dulu kita itu kan diajarkan untuk khidmah ke kiai, khidmah ke para guru gitu. Nah, mungkin dari aktivitas itu, dari pengabdian itu berdampak dengan kehidupan kita yang sampai sekarang bisa bertahan menjadi salah satu bagian masyarakat yang menginspirasi, mungkin sekecil apapun inspirasi itu. Dan wabil hormati intafa'u gitu. Jadi kita hormat pada guru itu maka akan berdampak pada keilmuan kita yang bermanfaat dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita dan peran kita dalam kehidupan.
Ya, itu sangat luar biasa sekali ya ini yang dulu diajarkan kepada kita semua bahwa pokok poinnya adalah kita harus selalu ikhlas beramal, bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, bahasanya Mas Omen lebih keren lagi ya, khairun nas Anfa'uhum anfa'uhum linnas. Masya Allah. Itu bahasanya Mas Omen tadi, biasanya beliau itu suka dalil gitu ya. Baik, teman-teman semua, mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan ikuti terus konten-konten kita selanjutnya. Insya Allah podcast ke depan Juga akan menginspirasi untuk kita dalam menapaki kehidupan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.